Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil wabarakatuh. alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pertama yang paling utama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan kesempatannya sehingga kita bisa hadir di pertemuan virtual yang penuh berkah ini. Salawat serta salam kita berikan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah metodologi studi Islam Bapak Dinul Fitra Mubarak MSOS serta teman-teman sekalian yang sempat hadir untuk saat ini. Terima kasih kesempatan dan waktu yang telah diberikan kepada kami untuk melakukan presentasi. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, kami dari kelompok 5 beranggotakan 2 orang, saya sendiri sebagai moderator Miftahul Khair, serta anggota saya sebagai pemateri yaitu Yulinar. Oke, dengan materi kami berjudul Islam sebagai agama wahyu dan karakteristik ajaran Islam. Di presentasi ini semoga teman-teman sekalian dapat memahami dengan betul materi kami dengan tujuan teman-teman dapat memahami apa yang dimaksud dengan wahyu, mengetahui yang dimaksud agama, budaya, dan agama samawi, mengetahui yang dimaksud karakteristik ajaran Islam di berbagai bidang. Baik, langsung saja saya berikan kepada pemateri untuk membacakan materinya. Baik, langsung saja. Islam sebagai agama wahyu. Wahyu adalah suatu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan hanya kepada nabi dan rasul melalui malaikat Jibril, mimpi-mimpi dan sebagainya. Etimologinya berasal dari kata kerja bahasa Arab waha yang berarti memberi wangsit, mengungkap atau memberi inspirasi. Agama dari sumbernya bisa dikelompokkan menjadi agama budaya dan agama samawi. Agama budaya adalah agama yang bersumber dari akal atau pemikiran manusia. Sedangkan agama samawi sering disebut juga sebagai agama langit, agama profetis, yaitu agama yang berasal dari wahyu Allah kepada Rasulnya kepada umat manusia. Islam adalah satu-satunya agama samawi atau agama kita lihat melalui wahyu ayat Al-Quran. Ketika Tuhannya berfirman kepadanya, Islamlah wahai di kau Ibrahim. Ibrahim menjawab, aku telah berislam kepada Tuhan semesta alam. Quran surah Al-Baqarah ayat 131. Kemudian Nabi Nuh berkata, aku diperintah untuk orang dari golongan muslim. Quran surah Yunus ayat 72. Kemudian Nabi Musa berkata kepada kaumnya, ya kaumku, bila kalian beriman kepada Allah, bertakwa, dirilah kepadanya jika benar-benar kalian muslimin. Quran surah Yunus ayat 84. Dia atau Allah telah menamai kamu sebagai orang-orang muslim dari dahulu. Quran surah Al-Hajj ayat 78. Karakteristik ajaran Islam. Karakteristik ajaran Islam terdiri dari 2 kata, yaitu karakteristik dan ajaran Islam. Kata karakteristik dalam KBBI diartikan sebagai sesuatu ciri khas atau bentuk-bentuk watak karakter, corak tingkah laku, dan tanda khusus. Sedangkan kata Islam secara etimologi dan perspektif bahasa Arab adalah asil atau damai, aslam atau menyerahkan diri atau pasrah, Islam atau penyerahan secara total kepada Allah, salim atau bersih dan suci, dan salam atau selamat. Karakteristik ajaran Islam di berbagai bidang. Yang pertama, bidang agama. Karakteristik ajaran Islam dalam bidang agama adalah mengakui adanya pluralisme sebagai suatu kenyataan, mengakui adanya universalisme. Karakteristik dalam bidang agama adalah mengakui adanya
pluralisme sebagai sesuatu kenyataan atau mengakui adanya universalisme. Kemudian B, bidang ibadah. Karakteristik ajaran Islam dalam bidang ibadah berarti bakti manusia kepada Allah Subhanahu wa taala karena didorong dan dibangkitkan oleh akidah tauhid. Karakteristik ajaran Islam dalam bidang ibadah berarti bakti manusia kepada Allah Subhanahu wa taala karena didorong dan dibangkitkan oleh akidah tauhid. Kemudian C, bidang akidah. Karakteristik ajaran Islam dalam bidang akidah berpengaruh ke dalam segala aktivitas yang dilakukan manusia, sehingga berbagai aktivitas tersebut bernilai ibadah dan dasar dalam tingkah laku, serta berbuat yang menimbulkan amal soleh. Kemudian D, bidang ilmu kebudayaan. Karakteristik ajaran Islam dalam ilmu dan kebudayaan bersikap terbuka, akomodatif, tetapi juga selektif. Kemudian E, bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan, Islam memiliki rumusan yang jelas dalam bidang tujuan, kurikulum, guru, metode, sarana, dan lain sebagainya. Di dalam Al-Quran terdapat berbagai metode pendidikan seperti metode ceramah, tanya jawab, diskusi, demonstrasi, penugasan, teladan, pembiasaan, hukum, nasihat, dan lain-lain. Kemudian bidang sosial. Karakteristik ajaran Islam di bidang sosial bahwa Islam mengajarkan setiap manusia untuk hidup damai dan sejahtera. Kemudian kehidupan ekonomi. Islam memandang bahwa kehidupan yang harus dilakukan manusia adalah hidup yang seimbang dan tidak terpisahkan antara urusan dunia dan akhirat. Kemudian bidang kehidupan bidang kesehatan. Ciri khas ajaran Islam selanjutnya adalah dilihat dalam konsepnya mengenai kesehatan. Untuk menuju hal tersebut, Islam menekankan segi kebersihan lahir dan batin. Sementara itu, Islam memandang kebersihan lahir batin atau jiwa dalam istilah nafs, akhlak, dan irfan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk kesimpulannya adalah Islam adalah satu-satunya agama samawi dalam bentuk yang asli ketika masing-masing diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam. Keduanya agama Yahudi dan Nasrani, merupakan agama samawi. Kenapa? Karena dalam pandangan Al-Quran keduanya adalah Islam. Dari beberapa karakteristik ajaran Islam oleh pendekatan normatif, historis, dan filosofis tersebut dilihat bahwa ajaran Islam memiliki ciri-ciri secara keseluruhan amat ideal. Karakteristik ajaran Islam memuat berbagai bidang seperti bidang agama, muamalah, kemanusiaan yang di dalamnya termasuk masalah pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, sosial, ekonomi, politik, kehidupan, lingkungan hidup, kesehatan, pekerjaan, serta Islam sebagai sebuah disiplin ilmu. Nah, itulah tadi presentasi dari kami, kelompok 5. Semoga apa saja yang baru kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan karena kesempurnaan sesungguhnya hanya milik Allah Subhanahu wa taala saja. Dan dengan ini berakhir pula sesi presentasi dan kemudian akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab di grup WhatsApp. Tapi sebelum itu saya kembalikan terlebih dahulu kepada dosen pengampu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Cek sound. Tes. Dengar Pak? Sudah ya? Sudah presentasinya ya? Sudah Pak. Baik.